Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kehadirannya di ruang Direktur Pasar Sarjana UIN 1 Tulungagung ini, terutama Bu Dr. Ani, Bu Dr. Sulis dari RSUD Tulungagung. Terima kasih hari ini telah adakan kegiatan bersama Pasar Sarjana untuk teman-teman dari RSUD. Semoga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Lailatul Qadar gitu. Ya. Nah, ngomongin masalah Lailatul Qadar ini, Prof. Kenapa sih kok semuanya pengen sekali menemui malam Lailatul Qadar ini? Iya, jadi gimana itu? Karena malam Lailatul Qadar itu spesial. Nah, itu dia. Very spesial. Karena itu hanya 1 tahun itu sekali. Dan turunnya pasti di bulan Ramadan. Pasti di bulan Ramadan. Tetapi kapan turunnya Lailatul Qadar itu dirahasia. Nah, itu. Makanya kita kaum muslimin di mana saja kan berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan cara memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat sunat, memperbanyak zikir, sholawat, supaya pada saat Lailatul Qadar turun itu kita sedang beribadah. Gitu. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Ini yang menjadi spesial. Gitu. Ada 2 hal kenapa malam Lailatul Qadar itu sangat spesial itu. Yang pertama, malam itu adalah malam yang keberkahannya itu keindahannya, kemudian ya kebaikannya itu melebihi dari 1000 bulan. Kan gitu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu adalah sejarah turunnya Al-Quran. Di mana Al-Quran itu sebagai kitab Allah yang diturunkan terakhir. Dan itu menjadi kitab sucinya umat Islam. Islam adalah agama yang terakhir, agama yang paling dirahmati oleh Allah, kitab sucinya Al-Quran. Dan itu turun pada saat malam Lailatul Qadar itu. Jadi sangat spesial di situ. Itu sangat bersejarah. Nah, tetapi di sisi yang lain, para ulama-ulama kita bahkan Nabi memberi contoh kepada kita semua bahwa malam Lailatul Qadar itu harus kita cari. Karena itu di dalam surat Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, masih diteruskan itu. Mengapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, Al-Qadar itu sama dengan as-syarif, kemuliaan, malam yang sangat mulia. Maka kita semua harus berusaha untuk mencarinya itu, harus berusaha untuk mencarinya. Dan itu dirahasiakan, dirahasiakan oleh Allah itu. Ya, riwayat yang paling muktabar mendekati kebenaran itu para ulama-ulama kita itu meyakini bahwa Lailatul Qadar itu turunnya itu di 10 hari terakhir malam Ramadan, terutama di malam ganjil. Ya. Jadi malam 21, malam 22, malam 23, 25 gitu. 27. Tetapi penentuan Ramadan itu kan ijtihad. Nah, itu dia. Bisa jadi malam 22 itu bisa menjadi malam 23. Kan begitu. Iya. Mana yang benar itu? Puasa kita itu mulai hari apa kemarin? Hari Minggu atau hari Sabtu? Ya, nah itu dia. Itu istihad kita. Mana yang benar ya? Kita menganggap itu semua benar. Mana yang paling kita yakini? Kalau saya kan ikut yang pemerintah, ikut Nahdlatul Ulama, yang itu kan hari Ahad itu mulai tanggal 1 Syawal. Maka saya akan berusaha mencari Lailatul Qadar itu ya malam 21, malam 23, malam 25. Pokoknya ya itu. Gitu. Adakah ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Ada Bu itu. Karena kita kan gimana ya? Biar enak enggak? Malam 21, 23. Pastinya gitu ya, biar tahu pastinya. Jadi begini. Hikmah besar mengapa dirahasiakannya itu Bu Dokter. Jadi malam Al-Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Kapan turunnya itu ternyata itu membawa hikmah yang sangat besar. Hikmahnya apa? Supaya kita manusia itu tidak
apa ya, menerka, tidak menduga paling ini 21, ini 233 itu. Tapi berusaha setiap hari itu. Setiap hari itu berusaha mencari gitu. Mengapa? Supaya kita ya di bulan suci Ramadan itu kita gunakan sebagai malam maupun siang yang penuh keberkahan, malam atau siang yang kita gunakan untuk memperbanyak ibadah-ibadah. Jadi kita pasti harus mencari terus ya gitu. Tidak perlu 21. Kalau 21, 23, 25, 27 itu kan hanya strategi saja. Ya, kita ciptakan semuanya malam Lailatul Qadar itu kita cari setiap. Nah, ciri-cirinya itu kan. Kalau di dalam surat Al-Qadar itu kan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malam itu turun para malaikat, turun malaikat Jibril juga ke bumi itu. Atas izin Allah untuk menyelesaikan segala urusan. Dan itu salamun hiya hatta matla'il fajar. Salah satu cirinya adalah malam itu terang benderang. Malam itu sunyi senang, sangat indah, sangat nyaman untuk dirasakan. Sampai pagi itu, pagi sampai terbit matahari. Salamun hiya hatta matla'il fajar itu kecerahan, betul-betul cerah itu. Tapi ini sulit menurut saya. Karena mungkin di Tulungagung kita sedang tidak cerah. Mungkin di tempat lain itu bisa sangat cerah kan begitu. Kan sulit kan itu kan. Sulit. Cerahnya berarti sedunia gitu. Ya gimana saat itu. Gimana saat itu Ya, kita bisa merasakan Iya. Kita merasakan itu. Tapi kecerahan itu kan menurut iklim ya, wow ini sejuk sekali, hawanya sejuk kan itu. Tapi untuk di daerah tertentu yang dingin kan tetap dingin juga kan. Oleh karena itu ya kalau itu indikasi, ciri-ciri itu sulit untuk diterka. Jadi yang betul pokoknya semuanya itu kita duga akan turun, kita ciptakan diri kita itu ya, seperti kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, sekarang ini kan jam sekian, mungkin di tempat lain kan sudah malam sekali kan? Nah, itu kan sedunia itu. Nah, oleh karena itu menurut saya yang paling penting adalah kita mengejar, kita mencari Lailatul Qadar itu ya memang itu skenario Allah Subhanahu wa taala supaya para hambanya itu memperbanyak ibadahnya. Memperbanyak. Tidak terlena dengan yang lain. Iya. mengistimewakan bulan Ramadan. Mengistimewakan bulan dari Ramadan. hari-hari sebelumnya. Iya. Bulan yang lain. Jadi kan gini, ada hari yang paling penuh berkah itu kan hari Jumat, gitu. Hari pokoknya orang berduyun-duyun beribadah itu di malam Jumat, sedekah di malam Jumat. Tapi kalau itu bulan yang paling penuh keberkahan itu Ramadan. Maka di bulan Ramadan itu kalau kita itu berbuat kebaikan, Allah akan lipat gandakan. Kalau Pak Imam Jules memberikan sarung jamaah masjidnya ya dilipat gandakan. Dilipat gandakan, memberi buka puasa. Seperti program hari ini Bu Dokter, terima kasih. Semoga tahun depan nanti bersama RSUD kita akan melaksanakan yang lebih terprogram gitu. Dan saya mohon dan saya berharap program kegiatan bersama antara teman-teman RSUD Dr. Iskak Tulungagung ini bersama Pasar Sarjana ini juga salah satu ya semoga ini apa ya menjadi apa ya? Menjadi wasilah kita mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Saya kira gitu, apalagi Mbak? Mungkin gini Prof, kan di bulan Ramadan ini semua amalan yang kita lakukan itu berlipat ganda ya. Kan harusnya ibadahnya itu dengan sungguh-sungguh gitu ya Prof. Kalau ibadahnya disamakan dengan bulan-bulan lain itu apakah mungkin kita masih menemui dengan Lailatul Qadar gitu? Begini. Jadi ada hadis itu man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada lagi man qoma Ramadhana. Koma itu diartikan adalah beribadah sholat. Koma. Saya mengartikan itu lebih luas lagi.
ibadah itu kan ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah, kan gitu. Saya kira teman-teman RSUD itu beribadah melalui ngopeni, melayani orang-orang sakit, itu juga ibadah. Itu. Pelayanan. Bisa jadi teman-teman yang dari RSUD, para perawat, para dokter itu dapat Lailatul Qadar karena sedang melaksanakan tugas itu, bisa jadi. Jadi tidak harus ngaji. Nah, itu dia. Gitu. Maka apa yang kita lakukan ini semuanya harus kita niati ibadah. Ibadah, itu dia. Jadi kalau kita berbuat baik, kita niat Bismillahirrahmanirrahim, kita berbuat apa begitu. Tapi tuntunan Nabi itu ibadah mahdhah, Bu, ya. Ibadah mahdhah Nabi. Kita banyak beriktikaf di masjid, gitu ya. Kemudian kita sholat sunat, gitu. Kita zikir, kita sholawat itu. Maka dari itu kalau di malam-malam itu saya bersama istri saya, anak saya itu biasanya itu berusaha tidak tidur, berzikir, buat sholawat. Kalau toh kemudian tertidur itu urusan nanti, ya gitu. Yang penting berusaha. Berusaha begitu. Bisa. Kita niatkan untuk senantiasa ibadah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu udah pahalanya banyak. Atau sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus itu sampai tertidur. Tapi saya tidak pernah berniat tidur kan begitu. Nah, semoga tidur itu katanya tidurnya orang puasa itu kan dapat ibadah. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih. Mau nanya ini, bumi yang bulat sehingga menyebabkan perbedaan siang dan malam, perbedaan waktu. Sedangkan Lailatul Qadar itu di malam Lailatul Qadar, berarti nyun sewu. Saya berpikirnya di sini malam, di sini siang. Berarti nanti di Indonesia malam Lailatul Qadar, di sini nanti malam Lailatul Qadar. Itu yang pernah saya didiskusikan saat di pondok. Oleh karena itu sangat mungkin tadi saya katakan di saat kita itu siang itu di sana malam Lailatul Qadar itu turun. Gitu. Saya masih meyakini itu. Karena bumi itu bundar itu. Perputaran. Pada saatnya daerah tertentu siang, pada saat tertentu malam. Berarti nanti malam Lailatul Qadar di sini, nanti siang Lailatul Qadar di sini kan ya? Iya. Wah, ini awam nih, mesti tanyanya harus gamblang. Ikut merotasi gitu. Tetapi begini sesungguhnya, kita ini kan yang namanya syariah itu kan, ya sudah Allah menggariskan malam. Maka yang kita cari di tempat itu malam. Gitu. Yang kita cari itu di malam, di tempat itu pula. Seperti kita sholat isya, saat ini kan waktunya sholat isya, sholat tarawih. Di saat yang lain, di tempat yang lain kan sudah siang, sudah tidak berpuasa kan di sana. Begitu. Di Mekah sendiri jam segini makan masih 4 jam yang nanti tadi ya. Di sini jam 8, di Mekah masih jam 4. Perbedaannya itu. Terus ini yang tadi saya ambil kesimpulan, semoga makanya saya ungkapkan di sini biar saya tahu kebenarannya menurut para ahlinya. Jadi tadi perbedaan waktu puasa. Ada yang lebih awal, sedangkan kita ngikuti pemerintah. Saya juga ngikuti pemerintah. Dari sini kita yakini semua benar. Berarti malam 20 bisa jadi 21. Malam 21 bisa jadi malam 22. Jadi kita start di malam 20 terus. 10 hari terakhir itu. Terus jadi kita nggak bisa memilah-milah. Iya. Tadi kita ciptakan seluruh malam itu menjadi malam Lailatul Qadar. Artinya kita tidak terlena untuk. Dan malam ganjil itu kan hanya malam ganjil itu hanya dugaan saja. Bisa yang penting itu mana enggak tahu. Terus tadi termasuk ciri-ciri kan. Tapi ciri-ciri kan kita nggak bisa merasakan. Nggak bisa merasakan. Sebelumnya seandainya kita merasakan sebelumnya kita bisa siap-siap. Ini orang apa? Nyanggong gitu akhirnya. Nyanggong gitu. Nyanggong padahal nggak semudah itu. Ya makanya itu dibuat rahasia oleh Allah itu supaya
umat itu berusaha mencari terus itu Di mencari samping itu terus. memang kita sebagai hamba itu biar penghambaan kita kepada Allah itu terus senantiasa tercipta untuk meraihnya itu. Ketika kita jangan-jangan nanti malam, nah, itu kan terus akhirnya jadi kita penasaran, terjaga terus untuk Selalu mencari. Padahal ada kayak kita ngepas nih mau takjil itu di RS itu kan kita milih yang malam ganjil coba peter isi. Kita malam dua-duanya ganjil jadi malam Nggak apa-apa, itu kan sebuah rekayasa, sebuah strategi, sebuah ikhtiar. Ya. Boleh manusia untuk memilih. Kok saya yakin hari ini ya paling anu itu, maka buka bersamanya kita buat malam gitu, malam ganjil gitu. Berarti 10 hari terakhir. 10 hari Kalau terakhir. tahu begini kan jadi kalau pilih hari langsung nyegati semua aja. Semua kita Walaupun cegah. malam 10 hari terakhir itu juga ikhtiar itu. Wake Dan up. seru-serunya ya Pak ya, godaannya besar. Karena ada yang 17 Ramadan. Ada yang juga bahwa Lailatul Qadar itu 17 Ramadan. Malam turunnya Al-Quran. Iya, Malam beriringan. 17 itu juga ada itu. Tapi jumhur tadi yang disampaikan Prof tadi 10 hari yang terakhir. Maka itu kan namanya dibagi 3 gitu. Bulan perlu berkah, yang kedua ibu rahmah, kemudian yang ketiga penuh maghfirah, ampunan. Dan kemudian itu terbiasa. Kalau kita itu terbiasa sholat, terbiasa zikir, istighfar, mohon ampunan pada Allah itu di bulan Ramadan 30 hari itu nanti 1 Syawal itu terus akhirnya menjadi terbiasa begitu. Jadi sebagai ya, universitas pelatihan ya, gitu. Kawah Chandra di muka. Universitas pelatihan. Sekarang godaannya bukan kok puasa kuat dan enggak, tapi godaan duniawi tidak mau berdoa sudah enggak kusuk karena urusan duniawi. Benar. Puasanya sih it's okay, entah pahalanya. Karena kita ngurusi duniawi. Aku belum nyari ini. Apalagi Maka di 10 ketika hari kita terakhir itu. ngurusi dunia itu harus kita niati ibadah. Itu yang kita semua perilaku kita harus kita niati untuk ibadah. Kalau kan dari rumah sakit, dari dinas kesehatan itu kalau kita melayani pasien, mau nyuntik pasien, ngasih obat pasien, kita niati bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita dari akademisi, kita ngajar itu kita niati ibadah. Saya menemukan dalil yang sangat kuat. Jadi seorang dokter, seorang perawat yang ngurusi pasien, Bu, yang merawat orang sakit, pahalanya sangat besar itu. Pahalanya sangat besar. Itu sering saya sampaikan mahasiswa saya yang di Stikes, saya kan sempat ngajari Stikes itu. Saya kira gitu ya Mbak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ilmunya Oke, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.